Saudara Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cikumbek. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Nur Afriyanti yang biasa dipanggil Miss Afi. Beliau mengajar matematika di sekolah SMP Negeri 1 Cikumbek. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dari punya sehat. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di kesibukan Miss Afi yang luar biasa ini. Miss Afi, hari ini saya mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Afi lakukan pada saat di kelas nanti. Tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Afi lakukan. Selain itu, kenapa kita melakukan pra-observasi? Yaitu sebelum melaksanakan observasi, saya ingin tahu kesiapan awal sebelum nanti bisa dilakukan kegiatan pembelajaran, bersiap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal untuk anak kita. Nah, Sapi, siap? Oke, insya Allah siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Miss Afi. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai saat nanti proses pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat atau karakteristik ataupun ciri-ciri dari bangun data layang-layang dan juga graf. Jadi tujuan pembelajarannya siswa agar dapat mengetahui ciri-ciri atau sifat-sifat dari bangun data layang-layang dan graf. Pertanyaan berikutnya, Miss Afi, area pengembangan apa yang ingin Miss Afi capai atau ingin Miss Afi lakukan saat observasi nanti? Area pengembangannya ada dua hal. Yang pertama pengetahuan. Untuk pengetahuannya itu bagaimana siswa dapat menemukan ciri-ciri ataupun karakteristik dari bangun data layang-layang yang dapat dengan cara sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu di keterampilannya, yaitu bagaimana mereka bisa menggambar bangun data layang-layang dan juga dengan mudah. Areanya ada dua ya, pengetahuan yaitu siswa bagaimana dapat mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat dari layang-layang dan graf. Kemudian kalau area keterampilannya yaitu bagaimana siswa dapat menggambar dengan tepat dan benar layang-layang dan graf. Pertanyaan berikutnya, Miss Afi, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Miss Afi terapkan dalam kelas? Misalkan mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya yang akan diterapkan di kelas nanti. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara pembagian kelompok berdasarkan minat siswa dan juga hasil dari nilai ulangan siswa yang sebelumnya. Dan juga tidak lupa dituliskan pembelajaran sosial dan juga emosional. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model guided inquiry atau guided inquiry, yaitu guru sebagai fasilitator dan pengarah bagi siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi strategi yang ingin Miss Afi kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional berdasarkan bakat minat siswa tersebut. Kemudian model pembelajarannya yaitu guided inquiry dan metode diskusi adalah penugasan dan tanya jawab. Gitu ya. Nah, media yang ingin Miss Afi gunakan yaitu LKPD yang disitu sudah lengkap, terdapat materi, gambar dan
kira-kira yang didapat Miss Afi dari percakapan kali ini apa? Mungkin gambaran tentang media yang akan saya gunakan nanti dan juga pembentukan kelompoknya nanti yang akan saya siapkan dari sekarang sebagai gambaran dari hasil percakapan hari ini. Terima kasih Miss Afi sudah menyediakan waktunya untuk melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Demikianlah percakapan praobservasi hari ini. Kita akan bertemu kembali di observasi kelas dan di percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kalian hari ini? Kalian ada bersolat? Siapa yang belum hadir? Siapa yang masih hafal rumus luas lingkaran? Apa ya? Silakan. Ya, luas lingkaran bagaimana rumusnya? Pi kali R kuadrat betul tidak? Sekarang kali lingkaran apa rumusnya? Oke, Riko. Ya betul nggak 2 pi? Oke, bagus ya. Nah, ada yang kesulitan dulu kan tentang lingkaran? Semua sudah bisa? Oke, kalau misalnya sudah bisa, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Masih tentang bangun data, tapi bangun datanya adalah layang-layang dan Oke. Ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengidentifikasi sifat-sifat atau unsur-unsur dari layang-layang dan belah kartu. Oke, sekarang perhatikan semuanya yang pakai ini diperhatikan oleh bareng-bareng ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, silakan apa PD-nya kalian kasih nama kelompok berapa sama namanya ditulis sama kelasnya ya. Boleh di atasnya ya, sebelah sini ya. Ya. Sudah dikasih nama kelompok. Boleh dikasih nama dulu sama kelompoknya. Ayo nanti coba perhatikan semuanya. Kalian silakan gambarkan sesuai dengan yang Lina pakai C. Gambarnya di belakangnya di sini ada. Ini kan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat layang. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maulana. Perkenalkan, nama saya mulai dari gambar layang-layang hasil dari kelompok 8. Kecil ya, mohon maaf ya, kan sesuai dengan itu. Jadi seperti itu ya. Ada titik A, B, C, D. Oke, silakan. Orang kedua boleh bacakan. Layang-layang memiliki 4 sudut, 4 sisi dan 4 Oke ya, jadi seperti silakan boleh ditunjukkan gambar selanjutnya. Iya. Kita kasih titik A B C D-nya ya, sudah. Bagus. Oke. Lanjut ke orang terakhir ya. Dan memiliki dua diagonal yang saling menyatu. Juga memiliki dua simetri. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok 8 di depan? Atau berapa? Betul tidak, Pak? Betul. Berapa sisi? 8. Berapa sudut? 4. Memiliki dua kotak sisi ya. Yang kalau di sini apa namanya? Kalau di sini namanya apa? Yang besarnya sama. Memiliki dua diagonal yang saling ada maksudnya lipat. Ada berapa maksudnya kalau yang banyak? Ada? Sama ya? Sekarang ulang lagi. Ada memiliki posisi yang sama kan? Ya. Memiliki dua posisi yang berhadapan sama besar. Memiliki dua diagonal yang saling bergabung. Ada berapa kali lipatnya? 2. Semuanya sama ya? Oke, jadi kalau itu boleh langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kelompok 8. Apa saja sih ciri-ciri dari layang-layang dan gelang
Nah, ini adalah contoh gambar layang-layang. Kemudian di sini ada gambar-gambar. AB atau sisi AB pasti ukuran sisinya sama dengan AB dan juga panjang BC pasti sama seperti panjang BC. Nah, kalau belah tepat semua sisinya pasti sama layang. Dan juga lihat perhatikan. Nah, dua bangun ini ternyata memiliki dua diagonal ya. Untuk yang ini diagonalnya mana? AC sama B. Diagonalnya ada dua. Sekarang lihat di belah ketupat ada berapa diagonalnya? Ada dua juga, yaitu EG dan EH. Kalau dalam belah dan juga belah ketupat tidak ada. Sudah paham semuanya sekarang? Oke. Mungkin nanti tugas selanjutnya adalah silakan catat di buku masing-masing tugasnya. Terus ini videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cigombong. Saya di sini tidak sendiri, masih ditemani oleh Miss Afi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dian Baik, ya. sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Miss Afi terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah Miss Afi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss Afi lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Miss Afi setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, saya merasakan lega sekali di hati ini karena saya pikir awalnya pada saat nanti pelaksanaan akan terasa susah atau banyak kesulitan. Ternyata setelah pelaksanaannya dilaksanakan tersebut, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Miss Afi sudah lega gitu ya, Iya, berjalan alhamdulillah. lancar gitu, anak-anak juga maksimal belajar. Betul. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang apa yang Miss Afi lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa serta tahapan-tahapan apa yang sudah dilaksanakan di kelas. Untuk area pengembangannya di sini saya ambil dua hal.
yang pertama di pengetahuan, yaitu bagaimana siswa bisa mendapatkan atau mengetahui ciri-ciri dan juga karakteristik dari bangun datar layang-layang dan belah ketupat dengan cara mereka sendiri. Sedangkan untuk keterampilannya, yaitu mereka bisa menggambar bangun datar tersebut dengan baik. Berarti areanya seperti yang percakapan di observasi kemarin tuh pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah apa serta tahapan-tahapan apa yang sudah dilaksanakan di kelas? Saya membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Selain itu juga saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, dan juga presentasi. Dan saya juga menggunakan media LKPD untuk siswa. Berarti itu langkah-langkah yang dilaksanakan di kelas ya. Menurut Miss Api nih, area pengembangannya sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dalam proses pembelajaran bagi kelas atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah cukup berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan. Jadi menurut Miss Api sudah berjalan baik, tapi masih ada kekurangan yang mungkin perlu diperbaiki dan dimaksimalkan gitu ya. Menurut Miss Api, nih ya, selanjutnya apa sih kekurangan atau kendala yang Miss Api hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau kendala yang terjadi saat di kelas itu adalah masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif pada saat berdiskusi, jadi masih pasif gitu. Oh, jadi menurut Miss Api itu ketika diskusi dibentuk kelompok masih ada anak yang tidak peduli gitu ya, dengan temannya gitu ya, asik dengan dirinya gitu ya, atau mengandalkan temannya gitu ya. Kira-kira nih, mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa murid tadi itu kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi? Mungkin karena dari awal pembentukan kelompoknya ya dia mungkin merasa tidak nyaman karena mungkin pada saat pembentukan kelompok itu dia cara belajarnya itu tidak sama dengan kemampuan dia belajar dengan teman yang lain. Jadi mungkin itu masalahnya. Nah, untuk mengatasi hal itu apa langkah-langkah yang mau dilakukan oleh Miss Afi? Mungkin saya akan membuat kelompoknya berdasarkan cara metode atau gaya belajar masing-masing siswa. Mungkin kalau misalnya ada yang siswa ini belajarnya dengan gaya visual, maka saya akan kelompokkan dengan yang visual juga. Jadi adanya keberagaman. Seperti itu. Berarti berdasarkan bakat minat ya, kebutuhan murid tersebut itu yang nanti pengelompokannya. Nah, baik, itu adalah rencana ke depan Miss Api gitu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Miss Api akan menyesuaikan dengan bakat minat murid gitu kan, kebutuhan murid. Betul. Pembelajaran ke depannya untuk memperbaiki yang ada siswa yang tidak aktif tadi itu, Miss Api ingin mengelompokkan murid-murid berdasarkan kebutuhan belajarnya yang visual gitu kan, auditorium atau kinestik gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Miss Api rencanakan nanti itu terrealisasi gitu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya tunggu ceritanya ya Miss Api, nanti apakah bisa dihasilkan atau tidak. Nah, kira-kira nih kapan nih Miss Afi akan melakukan perubahan dengan rencana yang Miss Afi sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan secepatnya. Insya Allah di pembelajaran minggu depan yang akan dilaksanakan di kelas 79. Jadi rencananya akan dipraktekkan lagi di kelas 79 gitu ya. Baik Miss Api, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Miss Api rencanakan secepatnya terrealisasi, dan saya menunggu cerita selanjutnya dari Miss Api, progres yang sudah dilakukan oleh Miss Api. Akhirnya
Rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kita laksanakan, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi di kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Miss Api yang sudah mau disupervisi dan sudah mau berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan area-area yang ingin dikembangkan di pembelajaran kelas nanti. Saya Dian Purnamasari mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.